Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini saya Kisha Fadila Zara dengan Akid 276 akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Subjek yang pertama adalah negara. Negara sendiri memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah wilayah atau defined territory. Wilayah sendiri adalah persyaratan dasar adanya suatu negara, dan tidak ada persyaratan dari hukum internasional bahwa negara ini sudah harus memiliki perbatasan yang sudah final dan tidak memiliki sengketa dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah Israel yang sudah menjadi anggota PBB pada tahun 1949, padahal masih sampai sekarang juga memiliki banyak sengketa dengan negara lain. Yang kedua adalah penduduk yang tetap atau permanent population, di mana tidak ada jumlah minimum penduduk, tidak dipengaruhi penduduk negara yang nomaden, dan tidak mensyaratkan penduduk ini harus homogenis. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang efektif, mensyaratkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berdaulat, menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif, dan memelihara ketertiban serta stabilitas negaranya. Dan yang terakhir adalah kemampuan berhubungan dengan negara lain. Hal ini merupakan manifestasi dari kedaulatan dan merupakan legal independence yang mengatakan bahwa mereka sudah bukan berada di bawah naungan negara manapun dan bisa berhubungan dengan negara lain secara bebas. Berikut adalah hak-hak negara, yaitu hak atas kemerdekaan dan self-determination, hak melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang di dalamnya, hak mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara lain, dan hak melakukan pertahanan diri atau kolektif. Selanjutnya merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan negara, yaitu tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain, memperlakukan semua orang di wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata, tidak membantu penggunaan kekuatan atau ancaman senjata, tidak mengakui wilayah yang diperoleh dengan kekerasan, melaksanakan kewajiban internasional dengan etikat baik, dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lanjut ke subjek hukum selanjutnya adalah individu, yaitu dapat bertindak untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional dengan batas tertentu. Dibebani kewajiban internasional dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional atau bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut pengadilan internasional atas kejahatan perang tanpa berlindung di belakang negaranya. Dan setelah Perang Dunia II, yaitu di pengadilan ad hoc Nuremberg dan Tokyo, mengatakan bahwa individu ini memiliki international personality atau konsep individual criminal responsibility. Dan dalam praktek sendiri, perlindungan individu di hukum internasional masih sangat sedikit, walaupun memang sudah terjadi banyak sekali konvensi-konvensi HAM, tetapi tidak adanya penguatan secara hukum membuatnya kurang berarti. Selanjutnya adalah perusahaan transnasional atau transnational company. Transnational company ini sendiri adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Dan di sini adalah kegiatan TNC memberi dampak lingkungan iklim kepada negara tuan rumah. Maka dari itu harus ada pertanggungjawaban untuk mungkin mengembalikan atau merevitalisasi kondisi lingkungan tersebut setidaknya kembali kepada normal dan tidak memburuk. Dan maka dari itu perlu adanya aturan global mengenai tanggung jawab TNC sendiri. Dan jika terjadi pelanggaran HAM, yang bertanggung jawab adalah negara asal TNC tersebut dan bukan perusahaan tersebut. Dan yang membedakan antara individu dengan perusahaan transnasional adalah individu ini dapat dituntut langsung karena merupakan jurisdiksi pengadilan, tetapi TNC sendiri yang diadili hanyalah direktur perusahaan tersebut, bukanlah perusahaan itu sendiri. Dan beberapa contoh pelanggaran HAM yang dilakukan TNC adalah TNC memberi dana atau senjata kepada aparat keamanan host state untuk melakukan pelanggaran HAM. Dan salah satu contoh yang terjadi di Indonesia sendiri adalah seperti yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua, ExxonMobil di Aceh. Keduanya ini mengeluarkan dana yang cukup besar kepada aparat keamanan Indonesia untuk meniadakan gangguan dan menjaga fasilitas produksi mereka. Seperti yang dilakukan oleh ExxonMobil ini, mereka menyediakan dana dan fasilitas gedung kepada aparat Indonesia untuk melakukan kekerasan, pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, penghilangan secara paksa terhadap penduduk lokal yang dicurigai bekerjasama dengan gang untuk mengganggu kegiatan perusahaan mereka. Tetapi sedikit juga yang kasus yang bisa ditindaklanjuti atau diproses secara hukum, dan penduduk lokal ini yang dirugikan tidak dapat menuntut mereka karena perusahaan transnasional ini biasanya dilindungi oleh pemerintahan host state-nya. Selanjutnya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri ini memiliki 5 karakteristik agar dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama adalah permanent organization to carry on a continuing set of functions, voluntary membership, basic instruments stating goals, structure, and method of operation, a broadly representative consultative conference organ, dan permanent secretariat to carry on continuous functions. Dari 5 syarat tersebut terdapat 2 syarat terpenting. Yang pertama adalah dibentuk dengan perjanjian internasional, karena dengan perjanjian kita bisa mengetahui apa nama organisasi tersebut, tujuan, fungsi, asas kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemungutan suara, hak dan kewajiban anggota, juga organ-organ atau struktur organisasinya. Dan yang syarat kedua adalah memiliki sekretariat tetap, karena merupakan tempat kedudukan organisasi tersebut. Dan menurut Mahkamah Internasional, PBB secara de jure dan de facto adalah organisasi internasional yang memiliki legal personality dan legal capacity.
Subjek hukum internasional selanjutnya adalah International Committee on the Red Cross atau yang lebih dikenal dengan Palang Merah Internasional. Mereka merupakan non-governmental organization yang berkedudukan di Swiss dan memiliki anggota di berbagai negara. Secara historis, mereka berperan sangat besar dalam memberikan pertolongan di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tetapi ruang lingkupnya sangat terbatas di bidang kemanusiaan, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap korban perang baik di domestik maupun internasional. Kontribusi mereka adalah di Konvensi Jenewa 1949 tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional. Sumber hukum internasional selanjutnya adalah belligerent, dan belligerent ini memiliki 4 unsur agar kaum pemberontak ini bisa diakui sebagai belligerent. Yang pertama adalah terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, menggunakan tanda pengenal yang menunjukkan identitasnya dengan jelas, menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut berada di bawah kekuasaannya, dan mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang dikuasainya. Tetapi dengan melakukan belligerent ini berpotensi merusak hubungan baik negara yang memberi pengakuan dengan pemerintah yang sah, karena bisa dianggap sebagai tindakan yang mencampuri urusan negara-negara tersebut dan dilihat sebagai orang yang lebih memihak kepada pihak pemberontakan tersebut. Dan pengakuan terhadap belligerent ini sifatnya hanya sementara atau hanya saat peperangan ini berlangsung. Salah satu contohnya adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang sampai sekarang juga belum pernah mendapat pengakuan sebagai belligerent dari masyarakat internasional. Yang terakhir adalah Tahta Suci. Tahta Suci atau The Holy See ini terletak di kota Vatikan. Tahta Suci dan Italia menandatangani The Lateran Treaty pada tahun 1929. Kewenangannya terbatas di bidang kemanusiaan dan perdamaian umat. Vatikan adalah pihak pada perjanjian internasional seperti The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vatikan juga merupakan anggota organisasi internasional di World Organization of Intellectual Property dan UNESCO. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. Sekian penjelasan saya tentang subjek hukum internasional. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.